kelompok praktikum kimia organik dengan tema uji karbohidrat. Tujuan praktikum ini bertujuan untuk yang pertama mengidentifikasi keberadaan karbohidrat, dua membedakan jenis-jenis karbohidrat seperti monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Yang ketiga untuk mengetahui apakah sampel merupakan aldosa atau ketosa. Yang keempat adalah menguji sifat reduksi dari gula. Mungkin bisa di scroll Mbak Vina. Yang pertama ada uji molis. Tujuan uji molis bisa dilihat yaitu untuk mengidentifikasi adanya karbohidrat secara kualitatif. Ciri reaksinya adalah terbentuknya cincin ungu. Bisa dilihat pada sampel A, sampel B, dan sampel C. Sampel A dan sampel C keduanya membentuk cincin ungu, sedangkan sampel B tidak membentuk cincin ungu. Kesimpulannya, untuk sampel A dan sampel C adalah karbohidrat, sedangkan sampel B bukan merupakan karbohidrat. Yang kedua ada uji genetik. Tujuan uji genetik yang pertama ada mengidentifikasi adanya gula reduksi. Ciri reaksi positifnya adalah terbentuknya endapan kemerahan dalam waktu 3 menit. Untuk hasil pengamatannya, pada sampel B dan sampel C bukan merupakan gula reduksi, sedangkan sampel A mengandung gula reduksi. Yang ketiga ada uji Barfoot. Tujuannya adalah membedakan antara gula reduksi monosakarida dan disakarida. Ciri reaksi positifnya yaitu terbentuk endapan merah bata dalam 3-5 menit. Bisa dilihat pada sampel B dan C bukan merupakan monosakarida, sedangkan sampel A merupakan monosakarida. Untuk pertanyaannya, tadi ada berdasarkan uji Benedict dan Barfoot tersebut, sebutkan sampel yang merupakan gula reduksi. Berdasarkan uji Benedict dan uji Barfoot yang merupakan gula reduksi adalah sampel A. Lalu pertanyaan yang kedua ada berdasarkan uji Benedict dan Barfoot tersebut, sebutkan sampel yang merupakan monosakarida. Jawabannya, berdasarkan uji Benedict dan uji Barfoot yang merupakan monosakarida adalah sampel A. Lalu selanjutnya ada uji Seliwanov. Tujuan uji Seliwanov adalah membedakan antara aldosa dan ketosa. Ciri reaksi positifnya yaitu terbentuknya kompleks merah ceri atau mengandung ketosa. Untuk hasil pengamatannya pada sampel A, B, dan C berwarna kuning, yaitu kesimpulannya berarti sampel A, B, dan C tidak mengandung ketosa. Pertanyaannya, berdasarkan Seliwanov, sebutkan sampel yang merupakan aldose dan sebutkan pula sampel yang merupakan ketose. Jawabannya adalah tidak terbentuknya kompleks berwarna merah ceri setelah jangka waktu lama menunjukkan bahwa sampel A, B, dan C tidak mengandung ketosa. Maka sampel A, B, dan C hasilnya adalah merupakan aldosa. Oke, Bu Amel putus dulu sebentar ya, Diandra. Oke. Baik, Ibu. Sekarang kita bahas ya. Stop di situ dulu, Vin. Naik dulu, Vin. Stop ya. Oke, di situ aja. Oke, tadi ada 3 uji. Uji apa aja yang pertama? 1, uji apa? Uji yang pertama namanya apa tadi, Dek? Molis, Bu. Oke, uji molis dipakai untuk menentukan apakah senyawa itu karbohidrat atau bukan. Gitu ya. Yang karbohidrat sampel apa aja? Yang karbohidrat sampel apa aja tadi? Sampel A dan C, Bu. Oke, sampel A dan sampel C. Oh, sepakat ya. Yang B bukan karbohidrat. Betul? Betul ya? Betul, Ibu. Oke, betul. Oke, sekarang uji yang pertama adalah uji Benedict. Uji Benedict untuk apa, Dek? Uji Benedict untuk apa? Tadi? Untuk mengidentifikasi adanya gula reduksi. Oke, gula reduksi itu cirinya siapa?
cirinya dari karbohidrat ya. Berarti otomatis B pasti hasilnya negatif, betul nggak? Karena B bukan karbohidrat. Oke, berarti dari A sama C ya. Yang merupakan gula prereduksi sampel A atau sampel C tadi? Yang merupakan gula prereduksi dari uji Benedict sampel A atau sampel C tadi? Lihat uji Benedictnya, Vin. Coba naik, Vin. Mama keputus ya? Halo, halo. Bagaimana Ibu, maaf? Oh, Mama keputus ya tadi ya? Oke. Yang Benedict aja, gambarnya aja, Vin. Maaf Bu, saya nyambi Oh. shift Bu. Oh ya. Ditaikin ke gambarnya, Vin. Gambar yang Benedict, Vin. Oke, ada sampel A sama sampel C ya. Sampel A sama sampel C. Ya, Benedict tadi untuk melihat dia gula prereduksi atau bukan, gitu ya. Sampel A sama sampel C itu adalah karbohidrat, ya. B bukan karbohidrat dari uji yang pertama, ya. Nah, sekarang dari sampel A sama sampel C yang merupakan gula prereduksi siapa? Sampel A Ibu. Oke, sampel A. Udah ngerucut ya. Ya, oke, ngerucut. Berarti harusnya kalau sampel A positif, tinggal dilihat apakah barfootnya positif apa enggak. B dan C otomatis pasti negatif. Ya, karena Benedict dan barfoot ini uji kelanjutan. Ya, jadi dia pasti berkelanjutan. Oke, ternyata diuji di sini gitu ya. Sampel A-nya positif. Ya, ada endapan merah bata. Maka kesimpulannya sampel A siapa? Monosakarida. Oke, sip. Ya, oke, sekarang ke pertanyaannya. Yang di bawahnya, Vin. Nah, stop. Berdasarkan uji Benedict dan barfoot, sampel yang merupakan gula prereduksi jawabannya adalah sampel A. Betul ya? Berdasarkan uji Benedict dan barfoot yang merupakan monosakarida adalah sampel A. Betul ya? Oke, lanjut. Seliwanov. Tadi udah disampaikan Diandra. Seliwanov untuk mengecek aldosa atau ketosa. Ya, aldosa atau ketosa. Dia tidak melihat apakah dia gula prereduksi atau tidak, gitu ya. Sehingga hasilnya dilihat di situ. Oh, sampel A karena kuning maka dia tidak mengandung ketosa. Jelas karena dia adalah karbohidrat. Berarti sampel A siapa? Aldosa. Oke? Korek ya. Oke, sekarang sampel B. Sampel B tidak mengandung ketosa. Tapi betul nggak kalau menyimpulkannya dia adalah sampel yang merupakan aldosa? Betul nggak? Untuk yang sampel B. Sampel B karbohidrat bukan? Sampel B karbohidrat bukan, Dek? Gimana, Dok? Sampel B karbohidrat bukan tadi? Ini Bu Abel mau nyoret nggak kelihatan? Gimana, Diandra? Ina? Aulia? Bu Abel keputus kah? Iya Ibu. Yang B bukan karbohidrat. Oke, kalau B bukan karbohidrat, boleh nggak kita menyimpulkan dia sebagai aldosa? Bisa nggak kita bilang B bukan B adalah aldosa, Bu, karena dia tidak mengandung ketosa? Bisa nggak? Gimana jawabannya? Enggak Bu. Oh, enggak ya. Berarti di sini pernyataannya jawabannya yang keliru yang di bagian mana? Yang B, ya. Oke, sampel A tidak mengandung ketosa karena dari uji awal dia adalah karbohidrat, pasti dia adalah aldosa. Gitu ya. Sampel B, ingat dari awal perjalanan tes awal sampel B bukan karbohidrat. Berarti walaupun dia tidak mengandung ketosa, jangan disimpulkan dia sebagai aldosa. Tapi simpulkan dia berarti sebagai apa? Ya memang sebagai bukan karbohidrat. Makanya dia tidak positif pada ketosa dan tidak pula bisa kita bilang sebagai aldosa. Bisa hati-hati ya. Oke, sampel C karbohidrat bukan tadi? Karbohidrat.
ya kan ya, tapi dia bukan gula reduksi, makanya dia nggak muncul di uji yang Benedict ya. Dan dia apa tadi? Di uji monosakarida ya, di uji Barfoot juga tidak muncul. Berarti kemungkinan apa dia? Ya dia karbohidrat gitu ya, tapi dia bukan yang ketosa, dia aldosa. Berarti kalau jawaban ini mau direvisi, sampel yang merupakan aldosa siapa aja berarti? A dan C ya, Bu. Iya, cukup A dan C. Jangan keluar B-nya ya, karena B-nya bukan karbohidrat. Bisa dipahami? Ya, nanti diedit yang bagian itu ya. Jadi ini bukan, bukan karbohidrat. Jadi jangan disimpulkan aldosa ketosa gitu ya. Kalau ketosanya udah benar, ketosanya ada tidak? Tidak ada gitu ya, karena semuanya aldosa untuk sampel A dan C, sedangkan B adalah bukan karbohidrat. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Ibu. Berarti yang diralat untuk yang sampel B aja, Ibu. Iya, yang di pertanyaannya, Vin. Itu kan, maka sampel A, B, dan C merupakan aldosa. Nah, itu B-nya dicoret ya. Baik, terima kasih Bu Amel. Oke, bisa dipahami ya semuanya ya. Besok hati-hati. Jadi kalau sudah di awal negatif terhadap satu uji, jangan ditarik kesimpulan ke bawah, dia adalah bagian dari si karbohidratnya. Oke, monggo dilanjut Diandra. Maaf Bu Amel potong. Oke, monggo dilanjut iotnya. Silahkan teman-teman kelompok 1. Mau dilanjut Diandra lagi atau mau Vina atau mau siapa? Saya lanjutkan tidak apa-apa, Bu. Boleh, silakan Diandra. Lanjut ke uji IOD. Tujuannya adalah mengidentifikasi adanya amilum atau pati atau polisakarida. Ciri reaksi positifnya adalah munculnya warna biru kehitaman atau ungu. Hasil pengamatannya bisa dilihat pada sampel A dan sampel B, larutannya berwarna kuning, yang berarti bukan merupakan polisakarida. Lalu pada sampel C bisa terlihat larutannya berwarna biru, yang berarti sampel C merupakan polisakarida. Lanjut untuk yang E, Ozazone tes atau uji fenilhidrasin. Tujuan uji fenilhidrasin adalah mendeteksi dan membedakan gula reduksi dan non-reduksi satu dengan lainnya. Ciri reaksi positifnya adalah munculnya kristal kekuningan berbentuk khas. Bisa dilihat pada hasil pengamatannya. Maaf, bisa di-scroll Mbak Afina. Bisa dilihat pada hasil pengamatannya. Sampel A mengandung glukosa, lalu pada sampel B tidak ada kristal, yang berarti sampel B tidak mengandung gula reduksi. Pada sampel C bisa terlihat mengandung laktosa. Untuk pertanyaannya, berdasarkan bentuk kristalnya, kesimpulan apa yang dapat Anda tarik? Dapatkah kamu menebak siapa karbohidrat yang dimaksud pada sampel A, B, dan C? Jawabannya, sampel A glukosa, sampel B bukan gula reduksi, yang sampel C adalah laktosa. Oke, stop dulu Din. Baik, Ibu. Oke, naik lagi Vin sambil pelayanan. Yang atas deh, naik ke atas Bu Amel yang bagian uji iot. Iot, naik iot deh. Oke, stop di sini. Oke. Benar ya, jadi uji iot untuk mengidentifikasi apakah dia polisakarida atau bukan. Ingat, karbohidrat ada 3 jenis. Apa aja? Monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Dari uji sebelumnya, sampel A itu adalah karbohidrat. Betul ya, Dek ya? Karbohidratnya jenisnya apa? Kalau dari yang tadi sudah diuji, ada monosakarida, ada disakarida, ada polisakarida. Siapa Dek? Yang A tadi? Sampel A monosakarida. Oke. A monosakarida gitu ya. Itu udah dapet catatan tuh gitu ya. Terus kemudian yang B.
Yang B siapa tadi? Karbohidrat atau bukan? Bukan merupakan Oke, karbohidrat. bukan karbohidrat, berarti ya pasti bukan monosakarida, ya bukan disakarida, juga bukan polisakarida. Betul? Ya. Sampel C adalah siapa tadi? Polisakarida. Ini udah ada 3 kantong ya, udah ngantongin 3 ya. Apa dia tadi? Monosakarida A, B bukan karbohidrat, C adalah polisakarida. Oke, kita turun ke tes Osason test. Kembali ke hasil Osason test. Nah, stop. Oke. Sampel A gitu ya, bentuknya kayak sapu. Betul ya? Sampel A bentuknya kayak sapu gitu ya. Maka dia siapa? Glukosa. Ya. Atau boleh sampai di sini kalian boleh menyimpulkan besok kalau saya lupa bentuk kristalnya. Ingat ya, Osason test itu hanya bisa bereaksi untuk gula pereduksi. Ya, dia hanya bisa untuk gula pereduksi. Ya, gula pereduksi itu siapa? Semua monosakarida dan disakarida kecuali sukrosa. Ya, polisakarida bagaimana? Polisakarida lihat uji yang sebelumnya, ya, baik Benedict maupun Barfoot dia negatif karena jelas dia bukan gula pereduksi. Harusnya kalau di Osason test dia punya kristal atau enggak? Sampel C. Harusnya punya kristal atau enggak? Yang bisa menghasilkan kristal hanya gula pereduksi. Logikanya gimana? Harusnya ada ya, Bu. Benar Salma, harusnya nggak ada. Ya, jadi harusnya nggak ada karena dia hanya akan positif pada gula pereduksi. Sementara sampel C setelah kalian uji di atas kan sudah diketahui dia apa tadi? Polisakarida, ya. Polisakarida jelas bukan gula pereduksi, gitu ya. Berarti kesimpulannya apa nih? Sampel A gitu ya, boleh aja nih misalkan sampel A karena menghasilkan kristal, maka sampel A benar dia adalah gula pereduksi. Kalau mau dieksplisitkan, lihat bentuknya itu jelas punyanya glukosa. Boleh langsung ditulis sampel A adalah glukosa. Ya. Sampel B memang tidak mengandung gula pereduksi karena siapa? Dia bukan karbohidrat. Ya, yang menyebabkan kristalnya nggak muncul itu karena dia bukan karbohidrat. Lah, sampel C dimunculkan gambar seperti itu. Padahal tadi di C lihat teman-teman uji iotnya bagaimana? Positif kan ya, berarti dia polisakarida. Kira-kira dari gambar yang tertampil itu ada kristalnya atau enggak? Ada kristalnya atau enggak? Dari gambarnya. Nek kristal kan yang A jelas kelihatan ya. Kalau yang C, ada kristalnya enggak itu? Tidak ada, Bu. Nggak ada ya. Jadi sampel C nggak punya kristal gitu ya. Sampel C nggak punya kristal ya. Terus dilihat dari hasil iotnya warnanya biru. Berarti kira-kira sampel C siapa? Eksplisit tokohnya siapa berarti? Yang berubah menjadi biru? Polisakarida, Bu. Oke, polisakarida namanya siapa di situ? Kalau yang berubah langsung jadi biru? Amilum atau kanji. Ya, jadi bukan laktosa. Ya, jadi revisi di situ ya. Tina dan teman-teman ya. Jadi sampel C itu bukan gula pereduksi. Sampel C kemungkinan besar adalah amilum ya, karena berdasarkan uji sebelumnya dia menunjukkan hasil positif. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Adik-adik semuanya? Bisa? Bisa, Bu. Oke, direvisi situ ya, Vin. Tolong dicoret laktosanya, Baik, Bu, Amel. diganti amilum. Nah, jadi kalau nanti muncul pertanyaan seperti ini, besok teman-teman saya yang dapatnya karbohidrat, cek dulu ya. Jadi satu dengan yang lainnya itu tidak akan tidak berhubungan, pasti berhubungan. Ya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Benar.
Ya, sampel A adalah gula prediksi. Dalam hal ini adalah glukosa. Ya, tapi kalau misalnya Bu, saya lupa Bu, ujian besok saya cuma ingat dia gula produksi atau bukan produksi, sampai situ aja udah Bu ambil benerin. Ya, jadi nggak harus ngejar sampai ke apa namanya glukosa atau amilum gitu ya. Tapi paling nggak sampai situ aja udah Bu ambil benerin, gitu ya. Sampel B berarti siapa? Bukan karbohidrat, karena hasilnya negatif semua toh. Ya, jadi jangan diterjemahkan sebagai karbohidrat. Ya, nanti langsung aja, Pin. Sampel B langsung bukan, ya nanti deh, ya bukan karbohidrat. Ya, makanya dia nggak ada kristal pada saat di Osason test. Sampel C amilum atau siapa? Bukan gula reduksi. Ya, gitu ya, sampai sini ya. Oke, lanjut. Ya, Diandra dilanjut ke tabel kesimpulan yang banyak itu. Monggo dilanjut. Bu Amel terputus lagi kah? Ya, ya. Monggo dilanjut. Baik Ibu, untuk kesimpulannya, di hasil pengamatannya pada uji molis, kesimpulannya adalah sampel yang mengandung karbohidrat adalah A dan C. Lalu pada uji Benedict, kesimpulannya adalah sampel yang mengandung gula reduksi adalah A. Yang ketiga, uji Barfoot, kesimpulannya sampel yang mengandung monosakarida adalah sampel A. Lalu untuk uji Seliwanov, kesimpulannya adalah semua sampel merupakan aldosa. Oke, mau direvisi nggak nomor 4? Oh, ya. Maaf Ibu. Ya, berarti ya, silakan direvisi. Berarti sampel apa sama sampel apa yang dia aldosa, berarti karena semuanya negatif kosa ya. Ya. Oke. Ya, berarti sampel A dan sampel A dan C ya merupakan aldosa. Ya. Oke. Boleh. Vin, sebenarnya yang tadi tetap negatif ketosa aja nggak apa-apa ya. Karena kan kalau di sini hanya positif negatif aja. Jadi teman-teman tanpa melengkapi itu karbohidrat atau bukan, kayak yang keterangan itu cukup positif negatif berarti nggak ada masalah gitu ya. Yang penting penarikan kesimpulannya, jangan sampai keliru. Ya. Oke. Ya, yang nomor 5 dilanjut Yandra. Baik Ibu. Yang kelima, untuk uji iode, kesimpulannya adalah sampel yang mengandung polisakarida adalah sampel C. Ya. Osason test. Lalu untuk yang keenam, Osason test, kesimpulannya adalah sampel A mengandung glukosa. Oke, sampel A mengandung glukosa, sampel B bukan karbohidrat, dan sampel C amilum. Amilum, betul. Ya, oke, kita lihat di sini. Berdasarkan uji yang telah Anda lakukan, simpulkan sampel A, B, dan C. Oke, pertanyaan nomor 1. Yang karbohidrat atau bukan? Yang karbohidrat siapa berarti? Sampel A? Sampel A dan C, Bu. Oke, sampel B bukan karbohidrat. Betul. Atas dasar tes apa? Tesnya apa namanya tadi? Tes molis. Ya. Besok Bu Amel pesan ya, yang untuk uji tes molis, andai kata teman-teman nggak
nggak bisa bentuk cincinnya gitu ya. Paling nggak nanti ketika H2SO4 dimasukkan ke dalam campuran alpha naftal dan sampel keluar warna ungu ya. Kalau udah keluar warna ungu aja itu udah positif. Itu ya. Oke. Terus nomor 2. Monosakarida siapa? Sampel? Sampel A, Bu. Oke. Yang merupakan disakarida ada tidak? Yang merupakan disakarida ada tidak? Jawabnya tidak ada. Nggak ada tuh tadi ya. Sampel yang merupakan polisakarida sampel apa? Sampel C. Jadi nanti jawabnya sesuai dengan permintaan soal ya. Ya, jadi nanti Oke, sudah pada balik ya. Berarti kalau besok jawab ya, untuk jawab kan pertanyaan soal nomor 2 kan dia nanyanya monosakarida, disakarida dan polisakarida. Ya. Jadi nanti teman-teman jawabnya berarti monosakarida jawab monosakarida adalah sampel A. Disakarida jawabannya tidak ada. Ya, terus polisakarida jawabnya berarti apa? Sampel C. Jadi jawab berdasarkan permintaan soal. Bisa direvisi ya, Vin dan teman-teman, Afina dan teman-teman. Cara nulisnya Baik, aja. Mbak Amel. Oke. Nah, oke, lanjut. Siapa saja aldosanya? Aldosanya berarti siapa aja tadi, teman-teman? Aldosanya sampel apa? Sampel A dan sampel C. Betul ya. Ketosanya ada tidak? Tulis ketosa tidak ada. Gitu ya. Oke, gimana untuk uji karbohidrat? Sekarang sudah lebih mudah dipahami? Sudah, Ibu. Oke, jadi gitu ya. Besok nanti siapapun yang dapat karbohidrat, ini ingat-ingat gitu ya. Uji molis itu adalah uji umum untuk pertama kali teman-teman melihat apakah dia karbohidrat atau bukan ya. Kalau dia bukan karbohidrat, pasti diuji berikutnya hasilnya semuanya negatif. Ya, mau diuji apapun hasilnya adalah negatif. Itu dulu cluenya ya. Kemudian berikutnya, kalau misalkan kita mau lihat, sudah tahu nih ini karbohidrat gitu ya. Terus kita mau lihat mana yang merupakan sampel yang monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Itu ngeceknya apa tadi? Pakai tes Benedict dulu ya. Tes Benedict itu nanti akan membedakan dia menjadi 2 garis besar ya, yaitu gula produksi. Ya, kalau di sini dia aktif berarti ada 2 kemungkinan ya. Yang jelas dia bukan polisakarida. Jadi Benedict dan iot itu pasti hasilnya berkebalikan. Jadi kalau dia tes di Benedictnya positif, pasti di iotnya negatif. Ya, kalau di iotnya negatif, di iotnya positif, maka pasti di Benedictnya negatif. Jadi nggak mungkin dia aktif dua-duanya.
ya, karena penggolongannya seperti itu. Nah, ada dua kemungkinan ketika benedik positif. Dia bisa monosakarida, bisa disakarida preduksi. Kecuali sukrosa. Sukrosa kan disakarida ya, tapi kecuali sukrosa. Nah, ketika kan teman-teman dapat gitu ya, di benediknya positif, berarti ada dua kemungkinan. Bisa gula preduksinya dari monosakarida, bisa dari disakarida. Nah, kalau mau ngecek dia monosakarida atau enggak, maka teman-teman lanjutkan apa tadi dia tesnya? Barfoot. Nih lihat ya, dilanjutkan tesnya Barfoot. Nah, sekarang lihat di benedik, misalkan kalian dapat di benediknya negatif Bu, di iodnya negatif, ya, maka ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia bukan karbohidrat, bisa jadi dia adalah disakarida non pereduksi. Gua ulangi ya. Kalau misalkan di karbohidrat di uji benediknya negatif, di uji iodnya negatif juga, maka ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia bukan karbohidrat, tapi bisa jadi dia adalah disakarida yang golongan non pereduksi. Nah, caranya gimana? Kalau mau ngecek ini disakarida apa bukan karbohidrat ya? Bisa tadi cek dengan tes apa yang di atasnya molisnya. Kemudian kalian lihat data berikutnya. Lihat yang Seliwanov. Ingat, Seliwanov dipakai untuk uji karbohidrat. Jadi dia hanya berlaku untuk uji karbohidrat. Nah, tinggal dilihat ya, karbohidratnya apakah dia aldosa apa dia ketosa. Ya, kalau ternyata molisnya tadi positif Bu, ya kan, tapi benediknya negatif, iodnya negatif, tapi pada saat misalkan gitu ya, pada saat Habibie cek Bu, ternyata pas Seliwanov dia menunjukkan hasil positif. Ya, positif berarti apa yang disimpulkan? Oh, berarti sampel yang kita uji adalah disakarida non pereduksi. Ya, jangan disimpulkan kalau dia bukan karbohidrat. Hati-hati ya. Jadi kalau besok baca data sambil dipikirkan logikanya, gitu ya. Jadi, oh berarti nanti penarikan kesimpulannya seperti itu. Ya. Terus berikutnya ada Osason test. Nah, Osason test besok reaksinya itu kan pakai pemanasan, yang dilihat paling nggak kalau nggak bisa kalian amati dengan kaca preparat gitu ya, kalian kesulitan menggunakan mikroskopnya, harusnya udah bisa ya, kemarin kan udah pernah tuh ya. Itu nanti kalian lihat gitu ya. Kalau memang kalian ada endapannya, hati-hati, endapan sama kristal itu beda. Contoh, hati-hati kayak amilum tadi. Amilum biasanya suka mengecoh. Ketika dipanaskan, karakter amilum itu kan seperti kanji, yang kalau lama-lama dipanaskan kan dia akan ada fase beratnya alias gumpel gitu loh ya. Yang gumpelannya itu bisa turun ke bawah. Nah, ketika diamati kalau memang tidak ada bentuk kristalnya, ya berarti dia bukan gula pereduksi ya. Hati-hati jangan sampai terkecoh gitu ya, karena tadi apa, kalau kayak amilum itu kan dia termasuk gula non pereduksi, otomatis kalau dia direaksikan kristal dia nggak ada kristalnya gitu ya Dek ya. Nah, nanti pokoknya antara satu uji dengan uji yang lain pastikan saling terkait ya. Jadi itu yang kalian pelajari ya, karena sampelnya belum tentu seperti yang Bu Amal berikan pada adik-adik hari ini. Yang Bu Amal berikan hari ini yang kita diskusikan itu adalah cara membaca datanya. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan dulu sebelum kita ganti ke protein? Semakin paham atau semakin bingung? Bu Amel, mohon maaf Bu, tadi keputus pelayanan waktu Ya, bisa paham Dek? itu yang bagaimana Bu? Bu Amel nggak dengar suara Vina? Iya Vin? Mohon maaf tadi terputus pelayanan Bu, untuk yang disakarida itu cirinya bagaimana? Oh ya, disakarida. Disakarida kan ada dua ya, Vin. Disakarida itu kan ada yang dia gula pereduksi, ada yang bukan pereduksi. Ya, ada dua jenis ya. Kalau monosakarida semuanya gula pereduksi, tapi kalau untuk disakarida ada kelompok gula pereduksi, ada kelompok gula non pereduksi.
ya. Nah, kalau misalkan gitu ya, dia gula prereduksi, si disakaridanya gula prereduksi, maka dia di saat diuji Benedik dia akan ikut mengendap. Ya, makanya tadi kalau pas uji Benedik kesimpulannya jangan langsung nembak dia monosakarida. Karena dia ada dua kemungkinan. Bisa saja dia gula prereduksi monosakarida, bisa juga dia gula prereduksi disakarida. Nah, untuk membedakan berikutnya lakukan apa tadi? Uji Barfoot. Kalau uji Barfootnya negatif, maka dapat dikatakan berarti dia siapa? Disakarida. Tapi masuk yang golongan apa? Gula prereduksi. Maka nanti ketika di Osason test pasti ada kristalnya. Ya, itu kemungkinan pertama untuk yang disakarida. Nah, tadi sama seperti yang Mbak Mel bilang, ada kemungkinan juga disakaridanya adalah yang non prereduksi, contoh sukrosa. Ya, maka apa? Pada saat adik-adik uji dengan Benedik, maka dia ikut aliran yang tidak mengendap. Ya, karena dia bukan gula prereduksi. Dan ketika teman-teman uji Osason test, ya juga nggak bakal muncul. Ya, nah, tapi hati-hati ya ketika direaksikan kok ternyata gitu kan ya, dengan Benedik dia tidak ada endapan. Ingat ke reaksi yang pertama, yang molis. Ya, ingat yang reaksi yang pertama yang molis. Ingat dulu, dia di molis positif apa negatif? Ya, kalau dia negatif berarti ada kemungkinan dia bukan karbohidrat. Tapi kalau misalkan Bu masih ragu Bu, oh ya udah kalau ragu juga itu karbohidrat atau bukan, coba dilanjutkan ya. Tes berikut sampelnya dengan apa? Dengan iod. Ya, dengan iod ternyata dia juga negatif. Ya, dengan iod dia ternyata juga negatif, berarti bukan monosakarida, bukan disakarida prereduksi, bukan polisakarida. Ya, terus maka berikutnya apa? Oh, dicek pakai Seliwanov. Ini yang disakarida ya. Disakarida yang non prereduksi. Oh, ternyata di Seliwanov hasilnya positif. Ya, oh ternyata hasilnya positif, molisnya positif, terus apa namanya, iodnya negatif, Benediknya negatif, ya. Ternyata Seliwanovnya dia positif, maka jelas dia karbohidrat. Maka kesimpulannya apa? Pasti dia disakarida non prereduksi. Sampai sini bisa dipahami, Dek? Vin? Sudah lebih jelas? Atau masih bingung? Bisa Bu Amel. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk karbohidrat? Belum ada. Oke, kelompok 1, terima kasih Mbak Diandra dan teman-teman. Kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 ada siapa aja tadi? Ada Habibi. Betul ya Habibi ya? Ada Irfan sama siapa dek? Kok Mama lupa? Sama Isna ini. Ya, monggo siapa yang mau share screen, mau menjelaskan? Waktu dan tempat gue melaturkan. Baik Ibu, izin share screen sebentar. Apakah sudah terlihat Ibu? Iya, sudah terlihat. Bisa digedein nggak? Nah, biar teman-temannya enak lihat ya. Lebih dilebar lagi. Oke. Teman-teman gimana? Udah kelihatan?
Minggu GoFood deh ya, ke buka puasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Amel dan rekan-rekan semuanya. Selamat Kami sore. dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang bagaimana pengujian tentang protein. Yang pertama, pengaruh penimbangan logam berat. Untuk tujuan uji untuk mengetahui sampel yang mengandung protein, ciri reaksi positif, jadinya larutan atau endapan putih, agak ke atas bentar Mbak. Untuk aspek uji yang pertama, sampel plus HgCl2, sampel A berwarna jernih, sampel B keruh, sampel yang terakhir C keruh. Sampel PHNO PBNO3. NH32, parutan sampel A jernih, yang kedua ada endapan, yang ketiga ada endapan, yang terakhir sampel AgNO3, sampel A jernih, yang kedua ada endapan, yang ketiga ada endapan putih. Kesimpulan, untuk sampel A tidak mengandung protein, untuk sampel B mengandung protein, untuk yang sampel C mengandung protein. Pertanyaan, berdasarkan uji penambahan logam berat, sebutkan sampel yang merupakan protein. Jawabannya, berdasarkan percobaan uji penambahan logam di atas dapat disimpulkan bahwa sampel B dan C mengandung protein. Dan untuk yang tes kedua, tes bioret, tujuan uji untuk melihat adanya 2 atau lebih ikatan peptid. Ciri reaksi positif, adanya perubahan warna dari biru ke ungu. Reaksi kimia, peptid plus Cu plus basa NaOH kompleks berwarna ungu. Aspek uji, cara kerja, sampel NaOH 15% plus CuSO4, sampel A berwarna biru, sampel B ungu muda sedikit pink, sampel C ungu tua. Dan untuk kesimpulannya, sampel B dan C merupakan positif peptid. Pertanyaan, berdasarkan uji bioret, sebutkan sampel yang merupakan protein. Berdasarkan percobaan uji bioret di atas, sampel B mengandung sedikit protein dan sampel C mengandung banyak protein. Urutan dari sampel yang paling banyak mengandung ikatan peptid. Berdasarkan sampel di atas, sampel C sampai D yang paling mengandung banyak peptid. Sampel D yang mana, sayang? Sampel D yang mana? Salah Maaf, ketik, Ibu. Bu. Oh, oke. C lebih banyak daripada B ya. Oke. Ya. Lanjut. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih Mas Irfan. Saya lanjutkan untuk tes Hodgkin Skull. Tujuan uji untuk mengetahui adanya kandungan asam aminotriptofan dalam sampel. Untuk ciri positifnya terbentuknya cincin ungu. Untuk sampel A terlihat tidak terbentuknya cincin ungu. Untuk sampel B juga tidak terbentuknya cincin ungu. Untuk sampel C terlihat terbentuknya cincin ungu. Bisa disimpulkan untuk sampel A itu negatif asam aminotriptofan. Sampel A tidak mengandung asam aminotriptofan atau bukan protein. Untuk sampel B juga tidak mengandung asam aminotriptofan. Untuk sampel C positif terhadap asam aminotriptofan. Berdasarkan uji tersebut dan uji sebelumnya, sebutkan sampel protein yang mengandung triptofan. Berdasarkan uji Hodgkin Skull di atas, sampel C mengandung asam aminotriptofan. Berdasarkan uji tersebut dan uji sebelumnya, sebutkan sampel protein yang tidak mengandung triptofan. Berdasarkan uji Hodgkin Skull dan sebelumnya, sampel B merupakan protein yang tidak mengandung asam aminotriptofan.
Berdasarkan uji tersebut dan uji sebelumnya, sebutkan sampel yang bukan protein. Berdasarkan uji Hopkins-Call dan uji sebelumnya, sampel A merupakan bukan protein. Selanjutnya untuk tes Milon, tujuan uji untuk melihat adanya kandungan tirosin atau asam amino dengan gugus fenol. Untuk ciri reaksi positif terjadinya larutan atau endapan merah bata saat pemanasan. Untuk sampel A, jernih, tidak ada endapan. Begitu juga untuk sampel B, jernih, tidak ada endapan. Untuk sampel C, ada endapan. Untuk sampel A, tidak mengandung tirosin, berarti bukan protein. Untuk sampel B, tidak mengandung tirosin, tapi protein. Untuk sampel C, mengandung tirosin. Berdasarkan uji Milon dan uji sebelumnya, sampel A adalah sampel yang tidak mengandung protein. Untuk sampel B adalah sampel yang mengandung sedikit protein tapi tidak ada tirosin. Untuk sampel C adalah sampel yang mengandung banyak protein dan adanya tirosin. Selanjutnya, untuk tes santo protein, tujuan uji untuk melihat adanya asam amino aromatik atau inti benzen. Untuk ciri reaksi positif, kuning atau oranye setelah penambahan NaOH. Pada sampel A, jernih, tidak berwarna, berarti sampel A tidak mengandung asam amino aromatik, berarti bukan protein. Untuk sampel B, jernih, tidak berwarna, sampel B tidak mengandung asam amino aromatik. Sampel C, kuning oranye, sampel C positif mengandung asam amino aromatik. Berdasarkan uji satu protein dan uji sebelumnya, sampel A adalah bukan protein, sampel B adalah sampel yang mengandung sedikit protein atau peptid, sampel C adalah protein dan mengandung asam amino aromatik. Untuk tes ninhidrin, tujuan uji untuk melihat adanya asam amino bebas. Ciri reaksi positifnya adanya warna ungu ke biru. Untuk sampel A tidak berwarna, berarti sampel A tidak mengandung asam amino. Untuk sampel B warna ungu, sampel B mengandung asam amino bebas. Untuk sampel C warna ungu, mengandung asam amino bebas. Berdasarkan uji protein di atas dapat disimpulkan bahwa sampel B mengandung asam bebas dan sampel C mengandung amino. Oke, Mama stop di sini, sedikit diralat. Ke uji yang terakhir aja. Ya, uji terakhir kan yang ninhidrin ya, Dek ya? Kok ya betul ya. Ninhidrin itu kan untuk melihat adanya asam amino bebas. Jadi kalau misalkan kalian membayangkan bentuk protein ya, ingat ya, bentuk protein ada C di tengah, ke kanan ada gugus asam, ke kiri ada NH3 atau gugus basanya, gugus aminonya, ke atas ada H, ke bawah ada R. Nah, ini kan sewaktu-waktu bisa lepas nih si asam aminonya ya, si asam dan aminonya menjadi asam bebas dan amino bebas atau disingkat asam amino bebas. Nah, kalau hasilnya positif maka kesimpulannya pun akan sama bunyinya ya, baik yang B maupun yang C. Karena di sini yang berubah warna menjadi apa, Dek? Ungu. Ya, warnanya kan biru sampai ungu ya. Nah, kalau misalkan di situ hasilnya penampakannya seperti B dan C, maka simpulkan saja dia positif. Berarti positif apa? Mengandung asam amino bebas. Ya, gitu ya. Maka nanti kesimpulannya harusnya apa? Sampel B dan C mengandung asam amino bebas. Jadi bukan B asam bebas, C amino gitu ya. Jadi jangan dipisah, orang di atas masih jadi satu ya. Oke, sampel B dan C mengandung asam amino bebas. Itu aja ralatnya. Oke, monggo Isna ini boleh dilanjut. Baik, Ibu. Untuk kesimpulan pengamatan pada sampel di atas,
Untuk logam berat, sampel A negatif. Kesimpulannya, sampel B dan C positif protein. Untuk uji bioret, sampel B dan C positif peptide. Peptida. Peptida. Untuk nama uji Hopkins call, kesimpulannya C positif tritopan. Untuk uji Milon, kesimpulannya C positif tirosin. Untuk santoprotein, kesimpulannya C positif amino aromatik. Untuk ninhidrin, kesimpulannya B dan C positif asam amino bebas. Untuk sampel yang bukan protein adalah sampel A. Sampel yang merupakan asam amino adalah sampel C. Gimana? Sampel yang Terus lanjut dulu. Sampel yang merupakan molekul protein adalah sampel B. Oke, apa bedanya asam amino sama protein? Teman-teman kelompok B. Kelompok protein. Apa bedanya? Apa Isna, Irfan, Habibi? Asam amino sama protein bedanya apa? Yang penyusun molekul terkecil kalau pada karbohidrat, penyusun terkecilnya adalah monosakarida. Kalau protein, molekul terkecilnya siapa? Asam amino. Ya, jadi hati-hati. Oke, dari semua uji yang ada, bioretnya positif kan ya? Uji bioret adalah untuk uji umum, gitu ya. Uji umum atau uji mengadakan ikatan peptida. Nah, di sini yang membedakan antara asam amino dan protein. Kalau logam berat, mau dia asam amino, mau dia protein, logam beratnya bisa mengendap. Itu uji umum ya, atau dia mengarah ke arah protein. Nah, kalau bioret gitu ya, dia melihat adanya ikatan peptida. Kalau ikatan peptidanya banyak gitu ya, artinya apa? Yang punya ikatan peptida banyak, dia adalah makromolekul yang namanya protein. Cirinya apa? Warnanya adalah ungu. Ya, tapi kalau dia asam amino, kan karena dia partikel terkecil ya asam amino ya, komponen terkecilnya, berarti apa? Ikatan peptidanya sangat sedikit. Nah, warnanya apa? Warnanya pink. Ingat-ingat ya, warnanya pink. Nah, kalau di uji bioretnya warnanya pink, maka teman-teman bisa nyari, oh yang di uji bioret yang warnanya pink itu adalah asam amino. Tapi pertanyaannya sekarang begini ke Isna ini, Habibi dan Irfan. Ya, pada uji bioret, warna hasilnya adakah yang pink atau semuanya ungu? Yang digambar tadi, boleh di scroll gambar yang bioretnya ya, coba lihat. Bioret. Naik, Dok. Ya, bioret. Warnanya apa? B. Warnanya apa tuh tulisannya? Ungu. Ya kan? Bukan pink. Hati-hati loh ya. Ya, ungu kan? Warnanya ungu. Ingat tadi lihat PPT-nya Bu Amel yang kemarin ya. Warnanya ungu muda, ungu tua. Jelas warnanya ungu. Berarti dia asam amino atau protein? Protein. Dijawab mantep ya, dia adalah protein. Tinggal perkaranya yang ungunya muda berarti kata peptidanya lebih sedikit. Kalau yang peptida kan peptidanya ada banyak, atau boleh tadi kayak kalian simpulkan gitu ya. Oh, yang ini proteinnya dalam sampel ini proteinnya sedikit Bu, yang sampel B. Sampel C proteinnya lebih banyak, tapi dia tetap protein. Ya, jadi jangan disimpulkan sebagai asam amino. Yuk, tarik ke bawah lagi. Kesimpulan akhir. Berarti nomor 2 untuk pertanyaan sampel yang merupakan asam amino siapa? Ada atau tidak? Ada apa enggak? Tadi asam amino harus pink warnanya kalau di bioret. Ada atau tidak? Jawabannya? Boleh dibantu teman-teman yang lain? Ada nggak sampel dari A, B, dan C yang merupakan asam amino? Jawabannya?
Tidak ada. Ya, jadi nanti ditulis di situ jawabannya tidak ada atau boleh dikasih strip aja. Bisa dipahami? Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Berarti kalau begitu yang merupakan molekul protein siapa? B dan C. B dan C. B dan C. Bisa dipahami, Dek? Ya. Kalau misalkan besok muncul lagi pertanyaan, tapi Bapak nggak tahu ya, kita lihat di lembar soalnya ya. Besok lihat, kalau misalkan di situ sudah ada protein, apa yang membedakan antara protein B dan protein C? Kalau dari tabel pengamatan terakhir, Dek. Yang membedakan B dan C kan jelas protein. Yang itu aja yang tadi, yang tabel itu aja Isna. Ya, nah, ya di situ. Kan B dan C adalah protein. Pertanyaannya, yang membedakan antara protein B dan protein C apanya, Dek? Keberadaan siapa? Tritopan, tirosin, ya. Inti aromatiknya, ya. Itu yang membuat R-nya beda-beda. Makanya sifatnya beda-beda. Bisa dipahami di sini semuanya? Ada pertanyaan? Untuk protein sudah baik ini. Cuman sedikit aja tadi keliru-kelirunya, wajar. Bisa dipahami? Ya, yuk kita ulang bersama. Yang logam berat itu untuk apa? Uji apakah dia protein atau bukan. Cirinya kalau ada endapan maka kesimpulannya dia protein. Yang di tabel itu aja, Isna. Tetap di tabel terakhir aja, Nduk. Tabel yang terakhir. Oke. Terima kasih. Terus kita lihat biuret. Biuret untuk mengecek adanya ikatan peptida. Ikatan peptida itu adalah ciri khas dari siapa tadi? Dari protein, ya. Kalau ada ikatan peptida, semakin banyak ikatan peptidanya atau semakin besar molekul proteinnya, maka warnanya semakin ungu. Ya, ungu aja bagaimana? Ya nggak ada masalah, tetap dia adalah protein. Betul, Van. Ya, nah kalau dia tetap biru, maka kesimpulannya apa? Dia nggak ada ikatan peptida, berarti dia bukan protein. Ya, tapi kalau warnanya dapatnya pink. Ya kalau pink tetap positif. Ya, tapi dia tidak kita simpulkan sebagai protein, tapi kita simpulkannya sebagai apa tadi? Asam amino. Ya, diingat-ingat yang di situ. Nah, Hopkins School, Milon, dan Santo Protein untuk ngelihat di rantai samping dari molekul proteinnya teman-teman itu ada nggak tritopan, ada nggak tirosin, ada nggak inti aromatik, ya. Nanti di situ yang dilihat, ya. Ninhidrin bagaimana? Ninhidrin ini pasti akan menguatkan uji nomor 1, uji nomor 2. Kalau teman-teman menganggapnya di uji nomor 1 dan 2 dia positif mengarah protein, maka pasti di uji ninhidrinnya dia akan apa? Menunjukkan hasil positif. Ya, karena itu merupakan bagiannya. Jadi nanti kesimpulannya adalah 1, 2, dan 6 itu akan berikatan, ya. 3, 4, 5 itu hanya berlaku untuk protein. Sampai sini jelas, teman-teman? Ada pertanyaan adik-adik semuanya? Semakin paham untuk uji protein? Bisa ya? Bu Amel nggak dengar suaranya. Bisa, Van? Bu, tapi yang Yang apa? asam amino nggak ada tadi gimana ya, Bu? Asam amino. Oh, yang asam amino. Ya. Yang asam amino itu ngeceknya pakai uji yang biuret ya. Ya, jadi biasanya gini, kalau uji 1 dia logam berat aktif, ya, maka dapat dikatakan dia protein. Nah, protein itu kan penyusun terkecilnya asam amino. Jadi ada kemungkinan asam amino pun bisa mengendapkan si logam berat. Nah, maka cara Irfan paling gampang memverifikasi ini asam amino, apa ini protein ya, gitu ya. Pakai tesnya biuret.
Violet itu warna larutan aslinya biru. Kalau warnanya ungu sudah pasti dia protein. Ya, tinggal masalah intensitas warna aja. Kalau makin ungu pekat ya berarti proteinnya makin banyak. Ya, atau ikatan peptidanya semakin banyak. Tapi kalau nanti teman-teman dapat hasilnya warnanya pink, hati-hati ya, pink bukan ungu. Warnanya pink atau merah muda, maka dia adalah asam amino. Bisa dipahami, Irfan? Bisa, Bu. Oke, ya. Berarti Yang tadi yang violet tadi kan pink toh, Bu. Berarti ada asam aminonya ya, Bu. yang violet ada pinknya tadi ya? Apa ungu sih? Kalau Bu Amelia kayaknya ungu deh, Irfan. Nanti coba dilihat lagi ya. Coba, iya. seingat Bu Amel tuh ungu, cuman bedanya satunya ungunya kuat, yang satunya ungunya lemah. Kalau pink benar-benar pink, Van. Nanti ngelihat di itu ya, di PPT-nya Bu Amel. Pink, benar-benar pink, kayak warna titrasimu tuh loh. Gitu ya, Van? Ada lagi? Bisa, Bu. Oke. Ada lagi? Bu. Adik-adik yang lain ada yang mau tanya? Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok 2, Isnaini, Irfan, dan Habibi. Kita lanjut ke topik terakhir. Monggo, silahkan. Kelompok lipid, waktu dan tempat Bu Amel haturkan. Ada Ica, Salma, sama Nashwa. Monggo, siapa yang mau share screen? Mau Salma, Ica, atau Nashwa? Oh ya, sama. Monggo sama. Waktu dan tempat Bu Amel haturkan pada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok lipid dengan Ica dan Nashwa. Saya akan mempresentasikan untuk tabel pengujian lipid. Kali ini mengerjakannya sepengetahuan yang bertiga. Oke, monggo silahkan. Untuk yang pertama, uji acrolein. Tujuan ujinya menentukan adanya gliserol, kemudian ciri reaksinya tercium bau acrolein tajam menusuk. Untuk aspek ujinya, di sampel A tidak ada bau menyengat atau tengik, kemudian di sampel B ada bau menyengat atau tengik, kemudian di sampel C ada bau menyengat atau tengik. Sehingga kesimpulannya pada sampel A negatif gliserol, sampel B positif gliserol, dan sampel C positif gliserol. Untuk pertanyaannya, berdasarkan uji tersebut, sebutkan sampel yang merupakan lipid, sampel B dan sampel C merupakan lipid. Kemudian yang kedua ada uji tingkat kejenuhan. Yang A, adisi iodium. Tujuan ujinya mengetahui banyaknya ikatan rangkap atau derajat ketidakjenuhan. Ciri reaksinya larutan tidak berubah warna ungu. Untuk sampel A diteteskan 50 tetes, kemudian sampel B 25 tetes, sampel C 10 tetes. Sehingga pada kesimpulannya, sampel A paling tak jenuh, sampel B sedikit jenuh, sampel C paling jenuh. Oke, stop dulu Salma. Maaf Bu Amel potong. Oke, teman-teman yang lain bagaimana? Setuju dengan hasil ini? Ada sanggahan mungkin dari kelompok lain? Oke, ingat kembali ya. Bu Amel koreksi langsung aja ya, Ma ya. Oke, boleh Aul, boleh silakan. Diulangi Ul, terputus tadi. Kalau menurut saya yang paling jenuh itu yang 50 tetes bukan ya, Bu? Yang apa? Keputus. Yang apa yang paling jenuh, Ul? Yang paling jenuh itu yang 50 tetes bukan, Bu? Atau benar? Kebalik ya Salma ya. Ya Nashwa, Salma.
Kalau untuk tes iod, untuk Hubble iod yang ada di dalam tabung reaksi itu kan adalah sumber iodiumnya. Betul ya? Sumber iodiumnya kemudian ditetesi oleh sampel A, sampel B, sama sampel C. Dikasih catatan ya, di catatan teman-teman ya, yang takutnya besok ada yang dapat lipida. Jadi kalau pada uji ini boleh nambahin catatan di bawahnya boleh. Bawa kesimpulan boleh, kasih catatan buat sendiri. Jadi semakin banyak jumlah tetesan sampel ke dalam larutan Hubble iodnya, ya, maka semakin jenuh. Ya, karena apa? Karena ikatan rangkap dari si sampel kita dalam tiap tetesannya itu lebih banyak daripada ikatan tak jenuhnya. Semakin banyak jumlah tetesan sampel, ya, semakin banyak jumlah tetesan sampel yang ditambahkan ke dalam Hubble iod, maka dia semakin jenuh. Ya, Hubble iod D. Bukan ion, iod. Ya, iod. Nah, Hubble iod, ya, maka dia semakin jenuh sampelnya. Ya, semakin jenuh sampelnya. Sampel kalian, nah, ya, semakin jenuh sifat sampelnya boleh. Ya, sifat sampelnya. Aduh. Sama ya ternyata linknya, gua kira berarti memang BSI lupa bayar kali ya. Oke, kita tunggu dulu teman-teman yang lain. Kayaknya BSI lupa bayar Zoom deh, madam. Zoomnya dot. Lupa bayar kayaknya. Dari tadi putus-putus toh. Hah? Tokennya juga bunyi. Token kita bunyi. Baiklah. Udah ganti dari yang gembrot, dari yang kecil jadi yang paling gede. Sulaiman cuma ini. Nunggu Salma masuk dulu. Oh, buka puasa nak makan apa, Bi? Katek sayur. Apa nak beli ayam prabon, ayam serundeng. Ada capcaynya. Nah, kita gitu online main. Nah, tidak. Nyanyi. Julaiman keringetan. Julaiman. Entang. Tahu ya. Aku kok nggak tahu. Oke, sampai mana Dek? Semakin banyak jumlah tetesan sampel yang ditambahkan ke dalam Hubble iod, maka dia semakin jenuh sifat sampelnya. Sebaliknya, ya, semakin sedikit jumlah tetesan, berarti dia semakin apa? Semakin tak jenuh, ya. Berarti kalau di situ dilihat gambarnya, gitu ya. Nomor yang di situ kan ada 50 tetes, 25 tetes, 10 tetes.
Yang 50 tetes berarti kesimpulannya apa? Kok banyak banget dia? Jenuh. Langsung itu aja. Yang di Salman tulis yang di tabel kesimpulan bawahnya, Dok. Yang tulisannya berarti dia sampelnya adalah jenuh. Jenuh. Karena dia hampir 2 kali lipat dari yang lain ya. Tulis jenuh. Cukup nggak usah pakai paling jenuh gitu aja. Sampel B dan C berarti dia kategorinya tak jenuh, ya. Karena kan udah lebih dari tak jenuh. Berarti nanti ini yang warnanya ungu yang B sama C. Yang tak jenuh. Yang warnanya hilang ya, jadi lebih cepat hilangnya ya. Oke, nah baru turun ke bawah ke pertanyaannya. Sama lihat ke bawah. Ya, oke. Ya, jadi paling nggak sampai di sini simpulkan dulu mana jenuh, mana tak jenuh. Kalau mau diurutkan boleh, tapi nanti untuk menjawab pertanyaan yang di bawahnya. Jelas ini yang kalau misalkan diminta diurutkan dari paling kiri berarti dia yang tadi aja, tabel tadi aja saya. Tabel itu aja saya. Sampel A, ya. Sama itu. Ya. Di sini ada sampel A, sampel B, sampel C. Kalau misalnya Bu Amel nanya nih dari data ini aja nih buat adik-adik semuanya ya, nggak hanya sama. Sampel yang paling jenuh, coba diurutkan dari sampel yang paling jenuh ke paling tak jenuh. Berarti siapa aja urutannya? Dari paling jenuh ke paling tak jenuh. Urutannya Sampel B, sampel C, Bu. A, sampel B, sampel C, Bu. Betul, sampel A, sampel B, sampel C. Kalau dibalik pertanyaannya, tolong urutkan dari sampel yang paling tak jenuh ke jenuh, berarti Sampel C, B sama A. Yes. Besok hati-hati ya, baca konteks soalnya ya, jangan sampai kebalik. Oke, lanjut. Lanjut, Ma. Ya, Bu. Oke, kita masuk ke uji Bayer. Yuk, lanjut. Untuk yang B, uji Bayer, tujuan uji mengetahui adanya ikatan rangkap dalam asam lemak tak jenuh. Ciri reaksinya warna ungu KMNO4 memudar atau timbul endapan coklat. Untuk aspek uji sampel A 1 tetes, sampel B 10 tetes, sampel C 60 tetes. Kesimpulannya, sampel A nanti Paling jenuh boleh atau jenuh saja boleh gitu. sampel B sedikit jenuh, sampel C tak jenuh. Ya. Jadi boleh yang B dan C itu kan ya, itu boleh tak jenuh. Jadi hasilnya benar ya, atas bawah sama ya. Jadi sampel Bayer, uji Bayer dan uji Haber-Iod itu sama ya, Dek ya, sama-sama uji itu. Oke, sip. Lanjut. Jawab pertanyaannya yuk. Lanjut. Ya, lanjut Mas. Berdasarkan uji adisi iod dan uji Bayer, adakah sampel yang bukan lipid? Siapa? Sampel A bukan lipid, juga didukung oleh uji acrolein yang negatif. Oke, betul. Terus? Berdasarkan uji adisi iod dan uji Bayer, urutkan sampel yang apa ke bawahnya? Dari jenuh tak jenuh atau yang apa? sampel yang merupakan lipid dari yang paling tak jenuh ke jenuh. Soalnya ada ke double ya. Ini piye toh? Iki piye toh deh? Wait. Kopas atau kemana? Kayaknya ini ke Kopas yang ke Kopas ya. Kayaknya soalnya cuma 2 ya. Yang bukan lipid sama disuruh mengurutkan dari yang tak jenuh ke jenuh. Iya nggak sih? Iya, Bu. Ya, katanya ke kopi ya. Yes, nggak apa-apa. Oke, yang bukan lipid berarti siapa tadi, Naswa? Sampel A, Bu. Oke, sampel A. Betul, sampel A bukan lipid. Sekarang yang lipid tapi minta diurutkan dari tak jenuh ke jenuh. Berarti siapa yang lebih tak jenuh? Sampel C. Sampel C, baru kemudian sampel B. Oke, betul. Betul sekali. Sampel A jangan disebutin karena dia bukan lipid. Ya. Kan sudah dijawab di sebelumnya kalau A bukan lipid. Sampel B lebih tak jenuh daripada sampel C.
Ya, nulisnya gitu ya besok ya. Kata ini ke Kompas ya, Mah? Kata ya. Oh. Jadi kalau dia sudah dibilang bukan lipid, jangan ketika muncul pertanyaannya urutkan lipid dari yang paling tak jenuh ke jenuh gitu ya. Lipidnya kalau dia memang bukan lipid jangan dimunculin ya. Jadi di sini hanya muncul sampel B, sampel C. Sampel C ya tadi ya. Sampel C lebih tak jenuh daripada yang B. Oke. Ya. Bisa dipahami ya. Lanjut. Berarti kita dari situ berarti kalian milih sampel apa untuk dibikin reaksi penyabutan? Sampel C, Bu. Nah, betul. Ya, jawabnya adalah sampel C. Yuk, lanjut ya. Mau dilanjut siapa? Selanjutnya uji penyabunan. Ya, selanjutnya. Monggo silahkan. Gua ambil 5. Untuk pembuatan larutan sabun dari hasil pengamatan tidak terbentuk dua fase. Kemudian untuk kesimpulannya negatif trigliserida, Bu. Atau kalau dia negatif trigliserida berarti dia si sabun sudah berubah jadi apa? Si sampel sudah berubah menjadi apa berarti? Betul itu, negatif dia sudah berubah menjadi sabun. Ya, jadi kalau sudah tidak ada dua fase maka nanti seluruh sampel C sudah berubah menjadi seluruh sampel C sudah berubah menjadi sabun. Itu ya. Lanjut. Terus, kemudian yang kedua uji pengendapan logam. Dari hasil pengamatan, kertas lakmus merah tetap merah dan kertas lakmus biru tetap biru. Maknanya apa? Kertas lakmus merah tetap merah, kertas lakmus biru tetap biru. Berarti larutan kalian sifatnya asam, basa, atau netral? Basa, Bu. Iya, ayo. Fokus. Netral. Kalau merah tetap merah, biru tetap biru, dia netral. Ya, kalau semuanya berakhiran menjadi biru, ingat B depannya, berarti dia sifatnya basa. Kalau dites terkenang kertas lakmus ternyata semuanya berubah jadi merah, berarti dia asam. Ya, berarti nanti di samping keterangannya kan itu ada tahapannya, ada 4 ya Cak ya, 1, 2, 3, 4 itu ya. Di tahapan yang pertama nanti semuanya nulis gitu, 10 ml sabun ditambah dengan asam asetat encer tetes demi tetes ya sampai netral ya. Maka nanti hasil pengamatannya kertas lakmus merah tetap merah, kertas lakmus biru tetap biru. Maka kesimpulan di sampingnya nulisnya apa? Larutan sudah netral. Ya di sampingnya. Ya, ini diketik di situ di sampingnya sebelum itu samping kertas lakmus yang di kolom ketiga sebelum positif ada interaksi sabun itu loh, dihapus aja itu, diturunin aja yang positifnya kanan mah positif ada itu sebelum itu deh dijejerin tulisannya sama disejajarin dengan kertas lakmus. Larutan apa tadi? Larutan sudah netral. Betul, larutan sudah netral. Oke. Positif adanya interaksi sabun logam ini? Dilanjut dulu. Berarti nanti kan udah netral, baru ditambahin apa tadi, Cak? Ditambahin CaCl2, ada endapan putih. Ditambah MgSO4, ada endapan putih. Ditambah PB asetat, ada endapan putih. Berarti sabunnya bisa ngapain itu? Bisa berinteraksi dengan sabun dengan ciri apa? Apa itu? Yang diendapkan siapa itu? Yang diendapkan siapa, Dek? Larutan sabunnya. Larutan. Yang diendapkan larutan sabunnya atau larutan sabunnya mengendapkan sesuatu? Larutan sabun mengendapkan nah sesuatunya siapa namanya? Ada CaMgPb. Itu siapa? Ada kalsium, magnesium, timbal. Siapa dia? Logam
berat. Ya, jadi berarti kesimpulannya apa? Sabun dapat mengendapkan logam berat. Nah, itu dijejerin sama endapan putihnya. Nah, jadi interaksinya nggak salah sih, positif adanya interaksi sabun dengan logam. Jadi boleh disebutkannya lebih rincinya adalah sabun dapat mengendapkan logam. Interaksinya gitu ya, berupa pengendapan. Bisa? Oke, ya betul. Lanjut, Cak. Lanjut yang pembuatan asam minyak. Mau Ica keluar ya? Pembuatan asam minyak. Jangan berantem. Ya. Terbentuk dua lapisan dalam tabung. Yang pertama lapisan atas yaitu asam lemak monopolar, kemudian lapisan bawah air dan garam polar. Berarti kesimpulannya? Simpulannya, sabun dapat dihidrolisis menjadi apa, Dek? Kesimpulannya, sabun dapat menjadi asam lemak. Dapat dihidrolisis kembali menjadi asam lemak. Dihidrolisis kembali menjadi asam minyak atau asam lemak, gitu ya. Asam minyak boleh nyebutnya, asam lemak boleh. Ya. Asam lemak atau asam minyak, gitu ya. Bisa dipahami ya. Tadi kalau ditambah NaOH asam minyak atau minyaknya ditambah dengan NaOH dia jadi sabun. Nah, sabunnya kalau dihidrolisis lagi dengan H2SO4 akan pecah lagi menjadi si asam lemak kembali. Itu ya konsepnya ya. Oke, good. Lanjut nomor 4. Lanjut, Ica. 4. Emulsi sabun. Ah. Dari hasil pengamatan terbentuk dua lapisan yang terbentuk emulsi atau tidak ada dua lapisan. Kesimpulannya positif sebagai emulsifier. Oke, betul. Dia positif sebagai emulsifier atau sabunnya bersifat bersifat sebagai emulgator ya. Jadi dua-duanya bisa ya. Oke, nomor 5-nya hilang, Dek. 5-nya kemana? Ada nomor 5 sayang gitu. Oh iya, Bu. Kepotong kayaknya. Nomor 5 itu yang masih yang tadi ya. Enggak apa-apa. Enggak ada, Bu. Enggak ada ya? Saya Bu Amel lihat. Apa Bu Amel yang memotongnya salah? Coba kita lihat file aslinya. Jangan kehapus. Bu Amel yang kehapus ada. Kok kebuka semua. Ada, Nduk, nomor 5 di file yang aslinya hidrolisis sabun. Hidrolisis sabun. Dibacain aja. Dari hasil pengamatan terbentuk warna pink dan juga warna pink jadi hilang. Oke, pertama kan si sabun ditetesin sama PP ya, warnanya apa? Pink. Apa maknanya berarti? Dikasih PP warnanya pink berarti maknanya apa? Penoftalin itu akan membentuk warna pink kalau larutannya bersifat asam, basa atau netral? Dikasih PP. PP. Pink. Sabun ki sifatnya apa, Dek? Asam, basa atau netral? Basa. Basa ya. Maka tadi nanti di samping yang tabel yang hilang ini, ya kan itu kan ada ditambah dengan PP, betul ya? Ditambah dengan PP, ternyata hasilnya pink. Maka kesimpulan di sampingnya apa? Sabun bersifat basa. Oke. Terus kalimat berikutnya apa? Warna pink hilang. Warna pink hilang. Ya, warna pink hilang setelah pengenceran dengan air. Berarti sekarang sabunnya bersifat basah atau tidak? Netral. Kenapa dia bisa netral? Karena mengalami hidrolisis. Ya, maka kesimpulannya apa? Sabun di sampingnya warna pink ya.
sabun dapat dihidrolisis ya sehingga menjadi netral. Bisa? Ya. Tadi hilang ya. Saya kepotong. Oke. Ya, tadi dicatat sendiri-sendiri ya. Oke, yuk lanjut, Cak. Kesimpulan, Cak. YouTube hilang. Nah, nanti ditambahin ya. Oke, ya di kesimpulan. Kesimpulan terakhir. Nah, Sampel yang termasuk dalam lipid. Mengapa? Jawabannya sampel B dan C karena menunjukkan hasil positif pada uji acrolein, adisi iodin, dan Bayer. Oke, sip, betul. Sampel yang merupakan lemak jenuh. Yang kedua, sampel yang termasuk lemak jenuh sampel B karena membutuhkan jumlah iodin dan KMNO4 lebih sedikit dibanding C, menunjukkan kejenuhan lebih tinggi. Oke, terus sampel yang tak jenuh siapa? Tak jenuh yaitu sampel C karena menunjukkan banyaknya ikatan rangkap. Oke, ya. Koreksi sedikit yang nomor 2 ya. Kalau yang sampel B betul jawabannya sampel B, tapi bukan jumlah iod ya. Apa, Dek? Membutuhkan jumlah tetesan sampel yang lebih banyak pada lebih sedikit ya. Cuma membutuhkan jumlah tetesan sampel yang lebih banyak ya, betul ya. Sampel yang lebih banyak untuk menghilangkan warna Hubble iod. Ya, terus nah, dan baru ya. Dan jumlah iod dan jumlah setelah dannya hapus lagi berarti. Dan yang sebelum KMNO4 dihapus. Nah, ya, dan jumlah KMNO4 yang lebih sedikit dibandingkan C. Berarti tingkat kejenuhannya lebih tinggi dibandingkan sampel sampel C. Lebih sedikit dibanding C. Ya, boleh. Gitu boleh. Ya, oke. Yang nomor 3 benar, boleh pakai salah satunya. Atau mau dilengkapi dengan yang iod juga boleh. Nomor 4, berdasarkan hasil uji, sifatnya berarti apa aja? Sifat kimia dari suatu lipid. Ada 5 sifat, itu disesuaikan dengan yang di tabel ya. Tabel penyabunan. Ya, berarti yang pertama apa tadi? Yang pertama dia akan positif dengan siapa tadi? Yang acrolein? Positif gliserol. Jadi lipid mengandung gliserol atau akan menghasilkan acrolein ketika direaksikan dengan KHSO4. Itu yang pertama. Uji berikutnya yang pakai iod, dia berarti bisa ngapain dengan iod? Bisa mengadisi iodnya bisa diadisi oleh ikatan rangkapnya bisa diadisi oleh iodium. Terus apa lagi tadi kalau KMNO4? Ikatan rangkapnya dapat mengadisi asam mono. Betul. Lipid yang punya ikatan rangkap ya atau ikatan tak jenuh apa tadi? Dapat bereaksi dengan KMNO4. Ya, terus apalagi? Bisa mengalami reaksi penyabunan tidak? Bisa, Bu. Bisa. Direaksikan dengan apa supaya jadi sabun tadi? NaOH. Ya, terus sifat berikutnya. Bisa dihidrolisis nggak? Bisa, Bu. Bisa. Terus bisa sabunnya bisa dihidrolisis kembali menjadi asam minyak tidak? Bisa, Bu. Bisa. Terus, bisa nggak mengendapkan logam berat? Bisa. Nah, sifat-sifat itu yang kalian tulis di sifat kimianya. Bisa dipahami? Ya. Terus, satu lagi yang kelewat, Mbak Amel. Bisa, sabunnya bisa bersifat sebagai emulsifier nggak? Bisa, Bu. Bisa. Nah, itu nanti yang dituliskan ya. Itu adalah sifat-sifatnya. Untuk lipida, ada pertanyaan? Jelas? Insya Allah, oke. Besok praktikumnya cuma kimia toh ya? Iya, Bu. Besok praktikumnya cuma kimia. Bu Abel pesan tadi ya deh, besok itu sudah masuk ke penilaian 60% untuk UAS ya.
40%-nya nanti CBT, tetap ada CBT. Jadi 60%-nya diambilkan dari nilai besok. Nanti teman-teman di sini akan masuk dapat undian ya. Kemudian nanti langsung bekerja secara mandiri, nggak usah bawa apa-apa, cukup bawa Tipex sama apa, Dek? Sama alat tulis aja ya, jangan bawa kepean ya. Yang penting kalian tahu ciri positif itu apa gitu ya, itu tujuan ujinya apa, cara penarikan kesimpulannya seperti apa. Soalnya lembar jawabnya sama persis seperti yang Bu Amel share formatnya ya, jadi kalian tidak usah menghafalkan prosedur ya, cuman besok hasil pengamatannya kosong ya, kalian lengkapi gitu ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk terakhir kali Bu Amel tanya, ada pertanyaan atau tidak? Sudah cukup jelas? Nanti yang hasil revisian supaya nanti ini saling bertukar lagi ya, saling melengkapi, karena nggak tahu nanti masing-masing dapatnya apa. Ya. Benar nggak ada pertanyaan? Insya Allah lancar ya besok ya. Permisi Bu Amel. Iya boleh Ul, gimana Ul? Kalau yang apa Ibu rangkuman apa ya tadi yang Ibu Amel bilang mau share itu boleh di-share ya Bu? Belum Bu Amel share ya? Sepertinya belum Bu. Wait, apa Kak? Udah Ul, rangkuman praktikum kimia organik. Oh iya. Iya ke ini, coba di scroll ke atas. Udah conteng kok. Oh, iya, ya, oke. Terima kasih Pak Amel. Sama-sama gitu ya. Jadi nanti bahasanya nggak harus sama plek, yang penting kalian tahu intinya gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, boleh kuliahnya kita akhiri. Boleh kuliahnya diakhiri, Dek. Bu Amel keputus. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Oh, boleh. Oke. Maaf ya, ada kuliahnya jatuh di hari Minggu. Bu Amel takut kalau Bu Amel berikan 2 minggu yang lalu takutnya lupa. Ada ujinya besok ya. Mudah-mudahan review kita hari ini bisa membantu kalian. Banyak kurang dari Bu Amel. Selaku dosen kalian, Bu Amel mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri perkuliahan sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amel. Sama-sama. Izin